Kita mulai ya. 5, 4, 3, 2, 1. Selamat datang. 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 Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Kembali lagi dengan saya, Nobi, yang akhirnya menguasai lagi podcast Cerita Orang Dalam bareng sama Dudit. Akhirnya saya masuk jadi host lagi karena kasihan Mas Nobi kalau sendirian terus sih. Sepian kayaknya. Oke. Nah, untuk edisi kali hari ini kita akan ngobrol bareng dengan dua dokter. Orang-orang terpilih ini ya. Oh iya, benar ya. Orang-orang terpilih. Karena mereka lah orang-orang di garda terdepan. Sebenarnya bukan garda terdepan ya harusnya. Harusnya jadi benteng terakhir. Benteng terakhir. Yang pertama, jadi orang-orang yang divaksin. Betul? Oke, lanjut. Sebentar. Ya. Silakan. Mungkin perkenalan dulu. Ada Dokter Triana Darmayanti. Panggilannya apa ini, Dok? Yanti, Mas Nobi. Oke, Dokter Selamat Yanti. siang, Dokter Yanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut. Ada Dokter Dona Safitri. Panggilannya Dokter Dona. Iya, betul Mas Nobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini sebelumnya Dokter Triana dan Dokter Dona dari background dokter yang sama ya? Maksudnya sama-sama dokter umum kah atau dokter apa? Dokter Bisa jelasin, Dok? Ya, saya background awalnya sama persis. Kami itu satu angkatan. Dulunya mahasiswanya koasnya bareng terus. Dan sampai sekarang kami masih main bareng ya, Don ya. Kita satu geng kumpulan aja nih. Tapi kemudian kami mengambil spesialis yang berbeda. Saya dokter spesialis anak dari FKUI dan dulu juga dokter umumnya dari FKUI. Ya, kalau saya dokter umum dari FKUI dan ambil spesialis bedah plastik sekarang. Waduh. Mungkin Dudit butuh, Dok. Ya. Mau pakai plastik apa? Belang-belang. Kantong kresek aja, Dok, biar murah. Udah nggak boleh sekarang, Mas Nobi. Oh iya, nggak boleh. Di Jakarta tuh nggak boleh. Nah, sebagai permulaan nih, tadi kan Dokter Yanti di dokter anak itu kalau nggak salah juga menjabat satu organisasi sebagai apa, Dok? Saya ketua bidang organisasi di Ikatan Dokter Anak Indonesia atau disingkat IDAI Jakarta Raya. Jadi kita nyebutnya IDAI Jaya. IDAI Jaya. Oke. Nah, kalau Dokter Dona juga sekjen ya kalau nggak salah? Iya, saya kalau bedah plastik itu organisasinya namanya Perapi. Saya kebetulan udah 6 tahun ini jadi sekjen di Perapi. Oke, siap. Nah, ini tuh orang-orang penting ya. Oh, jadi kalau kedokteran itu setiap beda bidang ada organisasi masing-masing, Dok. Saya kira ada di bawah satu organisasi gitu, enggak ternyata ya? Iya, kita semua di bawah ID, ya, gitu. pengurus besar ID, lalu di bawahnya itu spesialis namanya perhimpunan, gitu. Jadi perhimpunan spesialis. Jadi ada perhimpunan tuh ada Perapi, ada IDAI, tapi semuanya induknya ke ID. Oh gitu. Ya, paham. Ya. Nah, sebagai permulaan nih, mungkin bisa curhat dikit loh dengan isi dari bulan Maret ya. Maret awal pandemi sampai sekarang bulan Januari 2021. Dokter ketika praktek nih di rumah sakit, pengalaman apa sih yang mungkin bisa diceritain ke kita teman-teman dari dokter yang di Ya, pengalamannya sih yang jelas sejak awal pandemi itu langsung terasa sekali ya pasiennya kalau kunjungan tuh sepi.
Dan dokter anak itu kan mungkin setengahnya lah ya, itu imunisasi ya. Artinya imunisasi itu kan anak sehat, ya kan. Anak sehat itu kan bukan kasusnya imunisasi itu bukan emergency istilahnya, ya kan. Jadi artinya kalau dia tidak terpaksa kan dia tidak ke rumah sakit. Kalau kita kepepet, walaupun kita takut, kadang-kadang keluar kita mau nggak mau ke rumah sakit. Tapi kalau imunisasi, karena itu bukan kasus emergensi, akhirnya itu sebagian pasien menganggap ya nanti saja. Gitu. Itu pengaruh. Dan bisa mungkin kalau saya bisa dihitung bisa sampai sekitar mungkin bisa sampai tinggal 10%, 20% kunjungannya. Tapi di lain pihak ya itu kita harus menangani pasien-pasien yang berisiko COVID atau dicurigai COVID. Tapi yang menarik tanda kutip artinya disayangkan terus terang kalau di dokter anak itu adalah karena ketakutan pasien ke rumah sakit. Jadi kasus-kasus lain nih, kita nggak bicara COVID, itu kalau datang tuh udah pada jelek-jelek, Mas Robi. Karena ya itu tadi, kalau belum kepepet mereka belum ke rumah sakit. Sebagai contoh nih, sebagai contoh nih DBD, demam berdarah dengue gitu ya. Dulu tuh sebelum pandemi, kadang pasiennya orang tua yang maksa dirawat, Mas Robi. Jadi baru hari pertama, terus baru NS1 namanya pemeriksaannya positif, minta langsung dirawat aja. Kalau kita udah jelaskan, ini belum hari kritisnya belum masuk Bu, nanti anaknya bete, nanti tenang aja, nanti hari keempat lagi kita cek ulang, kalau memang ini kita masuk, kalau enggak. Sekarang Mas Robi, kemarin bukan sekarang ya, beberapa bulan lalu kita lagi mengalami musimnya DBD, tanda kutip, itu datang tuh trombosit udah tinggal 20.000, 30.000, padahal normalnya 200.000 ya. Sebagai contoh kayak gitu. Diare juga gitu. Datang sudah dehidrasi berat gitu kan. Jadi karena itu tadi. Jadi sangat sayang ada mispersepsi gitu. Kira-kira kalau pengalaman sih itulah dari saya terutama. Gitu. Oke. Nah, kalau dari Dokter Dona nih, mungkin ada yang bisa di-sharing-sharing sebagai dokter bedah plastik selama dari bulan Maret sampai bulan Januari? Iya, mungkin pertama-tama kita samakan persepsi dulu ya, soalnya orang kalau udah ngomong bedah plastik tuh langsung mikirnya mancungin hidung, terus gedein mata, apalah gitu. Sebenarnya bedah plastik itu ada dua bidangnya ya. Yang satu itu estetik tadi yang mancung-mancungin segala macam, jadi yang udah normal kita buat jadi lebih bagus lagi. Terus ada yang rekonstruksi namanya. Rekonstruksi itu yang nggak normal, misalnya bibir sumbing kita perbaiki gitu ya. Terus apalah, misalnya kecelakaan, patah tulang wajah kita perbaiki. Nah itu namanya rekonstruksi. Jadi memang dari awal pandemi itu yang pasti langsung berhenti itu estetik. Orang semua pada takut dulu nih, nggak berani ngapa-ngapain. Rekonstruksi otomatis juga berhenti kecuali, nah ini ada kecualinya, kecuali yang sito atau yang gawat darurat. Sito itu gawat darurat. Kayak misalnya apa ya? Saya waktu awal pandemi itu pernah dapat yang mukanya dibacok gitu ya, jadi kebelah gitu mukanya. Seru banget tuh. Mau nggak mau namanya sito ya, walaupun dengan tetap harus dioperasi dengan protap kesehatan yang ketat gitu. Terus apalagi ya seperti semacam itu. Jadi kalau kerjaan bedah plastik memang tidak pernah berhenti, cuman jadi lebih rumit sedikit gitu, karena kita harus swab dulu, harus periksa benar-benar supaya jangan jadi kita konyol sendiri gitu. Mungkin sekarang setelah mulai bulan kita Maret ya, Maret, April, Mei, Juni, jadi mulai Juli, Agustus udah nggak bisa ditahan-tahan lagi, yang memang harus, yang rekonstruksi lain yang memang harus. Kasian juga ya dok kalau ditahan. Iya, seperti misalnya bibir sumbing itu kan paling optimal itu untuk bibir diperbaiki pada usia 3 bulan. Ini pada pasien-pasien yang udah tertunda itu, jadi yang nggak bisa ditahan-tahan lagi, ya udah akhirnya mereka datang juga ke rumah sakit dan kita operasi tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. Gitu. Sampai sekarang, kalau sekarang kayaknya estetik juga udah mulai, tapi ya tetap kita semua harus kerjakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Kalau saya sendiri pribadi khusus untuk daerah hidung mulut saya belum kerjakan kalau untuk estetik. Tapi kalau yang cuman kelopak mata atau facelift ya masih dikerjakan. Mulai ramai lagi dok ya sekarang dok ya? Ya karena ya itu saya bilang
nggak bisa lagi ya nahan-nahan orang untuk orang-orang itu sendiri juga mereka saya udah harus ketemu nih dok, harus ini ya sudahlah gitu. Tapi kita lihat aja kayak sekarang kebetulan saya di rumah sakit Polri ya, yang rumah sakit pemerintah. Itu lumayan rame ya dok? Oh rame terus. BPJS ya biasanya kayak gitu. Ya tapi kita seminggu ini libur dulu kamar operasi sentralnya karena ada 24 pegawainya yang positif khusus untuk IBS saja, untuk instalasi bedah sentral. Jadi kita libur dulu, cuman dibuka untuk situ aja. Oke, yang gawat darurat doang ya bro kan? Ya, hanya yang gawat darurat saja. Dokter Yanti sih penasaran sih dok. Dokter Yanti kan spesialis anak ya. Jadi kalau misalnya ada anak kecil gitu yang misalnya kontak erat dengan pasien COVID, itu proses swabnya apakah dilakukan oleh dokter anak juga atau sama nakes biasa? Soalnya kan mungkin karena dokter anak ya, jadi punya spesialisasi gitu untuk menenangkan anak atau gimana? Iya, sama saja nggak dibedakan. Malah relatif dokter anak mungkin lebih jarang ya melakukan swab gitu. Saya sendiri jujur saya belum pernah mengerjakannya karena pasien di rumah sakit tempat saya praktek itu untuk swab PCR sampai sekarang itu dilakukan oleh dokter THT gitu, dokter THT. Tapi kemudian setelah ada swab antigen ya yang rapid itu jadi ke nakes yang lain yang dilatih sebelumnya ya, mungkin tugas lab dan sebagainya gitu. Dan sebetulnya nggak apa-apa lah, maksudnya selama ini sih kalau saya perhatikan insya Allah alhamdulillah nggak ada masalah juga sih anak-anak. Kan mereka tuh lebih takut lihat jarum kan daripada lihat itu sebetulnya ya. Kalau orang dewasa lebih takut lihat swab. Termasuk saya sebetulnya. Mendingan diambil darah daripada dicolok-colok. Kalau anak-anak enggak loh. Kalau perhatikan ya gitu. Saya lihat dari rumah sakit termasuk yang di puskesmas. Karena kebetulan minggu lalu saya kan swab antigen di puskesmas ya, prasyarat untuk datang ke kota. Saya lihat anak kecil duduk aja anteng. Saya rasa kalau dia lihat jarum dia lari tuh. Lihat swabnya paling bersin-bersin gitu. Jadi nggak ada, insya Allah. Termasuk bayi juga nggak ada masalah. Malah lebih mudah sebetulnya karena hidungnya kan pendek ya. Makin kayak dokter Dona tuh karena pakai masker nggak ketahuan, dia mancung banget. Jadi kalau dia mungkin agak susah di swab. Kalau saya mungkin gampang. Apalagi anak kecil lebih gampang sebetulnya. Oke. Belum tahu aja tuh anak kecil ternyata setelah di swab rasanya lebih sakit daripada disuntik. Iya betul. Kalau antigen tuh lebih dalam ya, lebih sakit sebetulnya. Oke. Nah, ini tadi mungkin saya tertarik ngobrol sama dokter Donas, yang dokter di RS Polri juga ya? Saya salah satu di rumah sakit Polri. Mungkin ada apa ya? Sebagai orang yang melihat keramaian, keriuhan rumah sakit gitu mengelola atau megang pasien COVID yang begitu banyak gitu. Mungkin ada curhatan dengan kondisi rumah sakit sekarang. Ada apa maaf? Curhatan dari nakes-nakes, apa udah pada capek atau gimana? Kalau capek sih enggak ya, karena kayaknya kita kan ya seperti tadi dibilang dokter Yanti, awal itu pasien kita malah justru berkurang gitu loh. Malah justru dengan adanya COVID ini kita untuk sampai ke operasi itu pasien perlu tahapan yang sedikit lebih rumit lah gitu. Karena harus ada swab, harus ada periksa darahnya juga sedikit beda gitu. Jadi kalau dari nakes cuman ya memang keluhan kami sih sama aja gitu, bahwa kalau bolak-balik harus di swab ya kita kan juga bolak-balik harus di swab gitu. Kadang ada pasien curiga ya kita juga mesti di swab lagi gitu. Mungkin keluhannya lubang hidung tambah gede aja. Lebih ke apa ya? Sampai ngulang-ngulang. Ya ada prosedur mungkin yang harus diulang-ulang itu gitu. Jadi buat nakesnya juga ya, karena kan ini sekarang masalahnya dengan semua orang gitu. Jadi bukan cuma hanya pasien yang harus disuap, pasien enggak, tapi nakesnya juga. Begitu di rumah sakit juga gitu, di kamar operasi begitu
hari ini ada ternyata kecolongan, kadang-kadang kan gitu ya, suka kecolongan, nggak ngerti juga gimana. Pokoknya ada yang swabnya positif, wah langsung semua yang hari itu semuanya harus di swab. Gitu. Padahal boleh dibilang kita baru di swab misalnya minggu lalu atau 2 minggu yang lalu gitu, tapi ya tetap aja kita mesti di swab juga. Karena emang dari rumah sakit begitu. Jadi mungkin yang dibilang agak ribet itu begitu untuk COVID-nya ini gitu. Kalau selain yang kecolongan tadi, untuk orang yang rutin bekerja di rumah sakit, ada rutin swab-nya juga nggak, Dok? Seminggu sekali kan? Oh, jangan seminggu sekali dong, kasihan. Hasilnya baru keluar seminggu lagi. paling cepat kayaknya 3 minggu. Tapi kan kita nggak istilahnya nggak membabi buta hanya main swab aja. Kita lihat daripada dari gejala gitu. Segala macam. Oke. Ya mungkin boleh nambahin nggak? Boleh. Bagi dua nih. Kalau Dokter Dona tuh kan dokter pisau ya. Jadi capeknya tuh itu tadi, kostumnya berjam-jam, kebayang dia sampai punya masker khusus yang supaya napasnya nggak ngap karena harus berjam-jam gitu kan. Apalagi sangat detail kalau bedah plastik, atau teman-teman yang lain lah di ruang operasi dan mereka lebih tersikap terpapar. Tapi ada kelompok yang frontline. Jadi kalau frontline itu seperti kami, dokter anak, dokter penyakit dalam, dokter paru. Ini kita yang on daily basis masuk ke ruang isolasi menangani pasien isolasi. COVID gitu. Nah, kalau kami ya otomatis ya itu tadi di poliklinik yang biasa-biasa sepi, tapi ya kalau kami ya berasa sekali capeknya gitu loh, karena kan makin kesini makin banyak, makin penuh, apalagi penyakit dalam. Kalau anak relatif ya kalau di tempat kami ya, proporsi memang di mana-mana anak akan lebih sedikit dibanding dewasa yang dirawat kan, karena memang begitu kondisi di lapangan juga. Nah, jadi saya lihat penyakit dalam itu sama dokter paru kalau udah duduk tuh melihat ya Allah ini status catatan pasiennya tuh loh penuh banget itu dari siang sampai maghrib sampai isya, karena mereka sampai istilahnya kalau teman saya penyakit dalam di rumah Jakarta 4 waktu sholat itu kita datang di rumah sakit belum pulang-pulang katanya gitu, menyelesaikan apalagi sekarang. Kira-kira kayak gitu karena kami frontline kan, jadi berasa sekali jumlah pasien bertambah dengan pekerjaan kami di ruang isolasi gitu. Tapi kalau yang teman-teman yang nggak masuk ke dalam ya capeknya beda nih gitu. Ya lebih terpapar resiko gitu kan, dikira aman nggak taunya positif gitu kan, atau yang tadi screeningnya banyak dan sebagainya. Ini Masya Allah mulia sekali, semoga dibalas kebaikannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, sama-sama lah. Masing-masing perjuangannya beda. Sama pakai itu ya, Ian ya, pakai hazmat kita yang paling. Ya itu betul, capek kasihan. Gerah ya. Biasanya operasi cuman pakai piyama doang, kasus ini bener kan scrubnya yang kayak di film-film itu kan, tangan pendek, piyama atas bawah selesai, masker tuh. Ini ya Allah gitu. Belum kalau ruangannya beda, Mas. Ruangan beda tuh misalkan kita ada ruang lebih dari satu nih yang isolasi kalau kami ya frontline. Itu kan kita nggak terus dari ruang isolasi satu masih bervirus rapat di luar terus kita jalan-jalan kan nyebrang ke rumah sakit ke ruang lain. Yang ada kan sepanjang jalan ntar virusnya nyebar. Jadi kita harus coba dulu di ruang itu sampai bersih. Lalu kita keluar ruang itu pindah ke ruang lain pakai lagi. Padahal ritualnya pakai lepas aja. Langsung misalnya udah pakai sekali, ya udah tidak kemana-mana. Iya, kalau satu tersentralisir gitu, tapi kalau kita kondisinya rumah sakit kan beda-beda, ada yang kayak RRSM tuh memang semua jadi satu, nggak kemana-mana, itu mungkin bisa jadi. Tapi kalau kami rumah sakitnya nggak semuanya kondisi seperti itu. Apalagi sekarang dengan jumlah semakin banyak, kita walaupun harusnya kita tidak terima, diminta gitu untuk pemerintah Pemprov juga untuk harus terima lebih banyak. Otomatis kan ruangannya jadi harus nambah. Nah itu antar ruang itu kan ya kita nggak mungkin jalan-jalan gitu, itu buka pakai lagi gitu kan, itu meleng sedikit bocor gitu kan, jadi kita harus konsentrasi terus ya Dona ya, kayak gitulah kira-kira. Jadi kita nggak harus fokus terus cek sana masih bocor nggak, plester sana plester sini, itu udah selesai satu belum kelar tuh nanti ruangan lain mulai lagi dari awal, kira-kira kayak gitu. Oke. Nah ini masuk nih Dok. Ini nyambung sih dengan kondisi tadi saya nanya soal beban kerja nakes dan sebagainya. Sebenarnya bagaimana sih kenapa sih nakes ini harus divaksin, dan buat awam buat saya kenapa sih harus vaksin? Kenapa harus divaksin?
Ya mungkin saya dulu kali ya, Dokter Dona mungkin nanti bisa menambahkan ya Don ya. Yang jelas sebetulnya harusnya nih, kebetulan kan saya dokter anak ya, jadi di luar masalah pandemi memang urusan saya vaksin terus gitu ya. Jadi kita merasakan sekali pengaruhnya kasus-kasus penyakit menular, ya penyakit menular yang ada vaksinnya nih ya. Itu kalau program vaksinasi itu dijalankan dengan baik, mencapai target, itu sangat membantu loh untuk mengurangi kasus di masyarakat ya, dan itu namanya kita bilang herd immunity kan, kekebalan dari kelompok gitu. Itu yang bagus, jangan kayak sekarang ada yang tidak setuju vaksin mengenai herd immunity dengan biarin aja kena sendiri ya, keburu mati semua nanti kan gitu kan. Jadi yang bagus tuh herd immunity memang dari vaksin. Dan jadi sebetulnya harusnya vaksin ini didapat, harusnya semua orang dapat lah gitu Mas Nobi. Jadi semuanya harus dapat, karena makin banyak yang dapat gitu kan, dikatakan 80%, apalagi bisa 90% misalkan cakupannya itu, insya Allah yang sisa yang lain itu yang tidak bisa divaksin karena kondisinya, entah karena dia ada penyakit komorbid yang berat dan sebagainya ya seperti sekarang, itu walaupun dia tidak divaksin, dia akan tetap terlindungi karena virusnya nggak bisa keliling nih Mas. Gitu loh. Dia mau ke sini dia kebal, ke sini kebal, akhirnya dia mati sendiri gitu loh. Tapi kalau sekarang kan dia berjaya sekali kan, mau kemana aja ditampung sama orang gitu istilahnya. Jadi itu kenapa sebetulnya semua harus divaksin ya. Jadi yang kami tangkap juga sebetulnya pemerintah kita juga maupun luar negeri sebetulnya kalau bisa dilakukan semua, karena ada program vaksinasi lain itu dilakukannya memang semua gitu, maksudnya sesuai usia ya, sesuai resiko. Misalkan yang resikonya umur sekian dikasih sekian. Nah, khusus COVID ya kan kita juga nggak mungkin semua dapat kan gitu ya. Jadi otomatis pakai skala prioritas. Nah, prioritas yang utama tentu saja ya yang paling terpapar terhadap virus, dan itu adalah nakes gitu. Sebetulnya satu lagi yang sama-sama prioritasnya sesama tinggi adalah yang komorbid. Jadi bukan nakes, bukan frontline lain ya, bukan cuma nakes ya, tapi frontline lain juga itu juga berisiko tinggi kan. Tapi itu tadi lah kan, mungkin kita nggak bisa lakukan semua serentak. Jadi didulukan dulu nakes pertama karena paling terpapar, dan satu istilahnya kalau dokter tuh ya dokter satu hilang tuh kan berarti dia hilang berapa tahun dia belajar gitu kan, untuk menggantikannya nggak bisa tiba-tiba besok datang lagi. Kira-kira hitungannya kayak gitu ya. Kita sedih dengar di daerah misalkan kayak di Purwokerto atau di mana ya, kota-kota di luar yang bukan ibu kota ya, itu dokter misalkan spesialis bedah tulangnya cuma satu, bedah itu satu, meninggal pula karena COVID, terus mau kemana gitu, kayak gitu itu kan ya. Jadi itu yang di kenapa nakes duluan, kira-kira kayak gitu frontline duluan. Tapi insya Allah kita berharap segera bisa dikejar supaya yang lain dapat Mas. Gitu. Dokter Dona mungkin nambahin? Ya kalau dari saya sih ya memang setuju ya sama Yanti, karena memang begitulah cara kerjanya vaksinasi gitu. Sebenarnya kalau untuk nakes itu cuman kira-kira berapa, 1,3 juta, masih kecil banget dibanding sama jumlah penduduk kita yang 250 juta. Boro-boro 1%, kayaknya kurang dari 1% itu untuk untuk mencapai herd immunity gitu. Jadi ya saya sih berharap bahwa vaksinasi ini segera ya disebarluaskan banyak-banyaknya gitulah. Lepas dari masalah komorbid atau enggak ya, itu pokoknya harus sebanyak-banyaknya. Nah, gini Dok. Jadi kan kita semua tadi udah dengar ya apa beratnya medan perang di frontliner bagaimana. Dan setelah itu makanya Dokter Yanti dan Dokter Dona terpilih menjadi orang-orang pertama yang mendapat vaksin gitu ya. Nah, tapi kan sebelum vaksin ini mulai disuntikin ke orang-orang, itu kan banyak banget tuh Dok, perdebatan juga kan Dok ya. Itu gimana Dok? Sebagai jadi orang yang pertama, belum tahu kan maksudnya efek sampingnya seperti apa. Sempet takut nggak Dok? Gimana? Dok tuh diajak pertama kali itu? Ya, saya mungkin ya Don ya. Itu pasti ya, pasti. Kenapa pasti kita takut? Karena kita menyimak medsos tuh nggak cuma medis. Sebetulnya kalau menyimak di medis ya, grup-grup medis, apalagi kita baca-baca jurnal luar, sebetulnya nggak serem-serem gitu sih gitu loh. Tapi kan itu tadi, itu yang lebih serem kan yang di awam kan, dan itu kita pasti terpengaruh lah sedikit banyak gitu ya.
Jadi jujur saya juga awalnya begitu. Mohon doa restu kanan kiri. waktu diminta mewakili gitu kan Ida Jaya kemarin waktu di Provinsi DKI Pencanangan itu sempat, tapi kemudian mau nggak mau saya catch up. Kalau awalnya kan gini, kita mendengar oke lah, misalkan ya isunya macam-macam ya kita nggak usah jelasin. Tapi terus ya saya pribadi tenang-tenang aja, orang masih jauh gitu kan. Maksud saya ngapain dipusingin kayak gitu, yang cukup yang pusing itu peneliti di Bandung gitu kan, mereka masih pusing mengerjakan, ya kita kan tinggal tunggu matangnya aja istilahnya. Nah tapi pada saat diminta untuk segera, maksudnya kita akan bakal yang awal-awal kedapet nih, baru catch up nih, ngejar. Nah setelah saya sendiri ya, saya mencari kemana-mana ya, masuk referensi yang valid dari luar negeri, kemudian bahkan sampai minta waktu diskusi via telepon langsung dengan senior saya, memang Dr. Kiki Samsi namanya ya, itu Masya Allah itu 1 jam saya sampai hari Minggu tuh kontak beliau, itu akhirnya ternyata memang ya apa yang kita takutin ya gitu loh ketika. Jadi sebetulnya sih nggak ada, dan apalagi kita kalau ngomong spesifik ya Sinovac dulu ya. Puluhan tahun kita pakai vaksin inaktif sebetulnya kan. Jadi ini kan virus inaktif istilahnya. Gitu. Beda sama live attenuated istilahnya. Kan kalau kami di anak udah hafal tuh yang itu apa ini? Udah berat sekali ya. Jadi kita kalau mau bicara ini dilemahkan, enggak, ini dilemahkan kita bisa sebut campak, polio dan sebagainya. Yeah. Tapi ini tuh sangat mirip dengan vaksin influenza. Nah, influenza tuh benar-benar mirip. Jadi kalau orang bilang, itu kan mutasi terus virusnya. Ya kita kalau dokter anak tahu lah memang influenza juga mutasi, makanya terus setiap tahun harus diulang. Influenza memang tiap tahun diulang gitu loh. Kami udah biasa ngulang itu tiap tahun. Nanti tahun depan mereknya bisa lain lagi walaupun produsennya sama. Kenapa? Karena isinya diganti lagi, dimodifikasi lagi, selalu update dengan virus yang strain terbaru. Gitu. Jadi hal kayak gitu, dan kita tahu itu inaktif, jadi reaksi juga seperti apa. Gitu tuh beda dengan virus dilemahkan. Jadi gimana mau jadi sakit COVID, virus aja mati gitu kan. Jadi istilah kayak gitulah. Jadi tapi itu tadi alhamdulillah sih kalau kita udah cari sumber yang valid semuanya, dan termasuk otomatis saya minta bocoran dong ya, karena saya dokter anak kan, dokter Hengki ini juga internalnya orang dalam istilahnya, kalau kata cerita orang dalam, saya minta cerita orang dalam di Satgas Imunisasi di Ahli Tropik, karena beliau tuh grupnya yang termasuk satu kelompok dengan Profesor Kusnadi gitu kan, dia satu kelompok itu sebetulnya, jadi bisa dengar langsung lah. Kadang-kadang kan kita suka parno kan, di luar ngomongnya gini, jangan di dalam sebetulnya gini, karena kita mikir gitu, makanya Mas, Kang, saya bilang, tolonglah, sudah di dalamnya ngomongnya gimana sih, gitu kan. Nah, ternyata ya beliau bilang, terusan guru senior kita tuh sebetulnya, termasuk saya justru jujur takut nggak kebagian Sinovac sekarang. Katanya begitu. Nah, yang ahlinya aja ngomong begitu, yang lebih advance aja ngomong gitu, ya akhirnya itulah menyebabkan akhirnya, ya alhamdulillah, gitu, lebih mantap kita. Dan tapi kita tidak bukan menyatakan yang lain nggak bagus ya, tapi artinya terus kita sekarang Sinovac yang lain berarti ternyata nggak bagus, nggak juga. Tapi artinya selama ini kan masa Sinovac sangat-sangat tidak populer kan gitu, notorious lah istilahnya. Yeah. Gitu. Tapi setelah diskusi itu akhirnya indifferent istilahnya saya, ya ini oke gitu. Jadi udah alhamdulillah. Jadi Dok, satu pertanyaan cepat aja nih Dok ya. Jawabannya juga singkat aja Dok. Pertama kali panjangan ya jawabnya. Enggak. Soalnya ini emang pertanyaan cepat. Jadi pertama kali ditelepon untuk jadi orang yang divaksin pertama, itu reaksi dokter pertama kali senang karena divaksin pertama kali atau takut karena divaksin pertama kali? Singkat aja Dok. Senang atau takut? Bilang awalnya pas ditelepon ya takut kan. Jadi saya tenang itu bukan senang ya, tapi tenang itu setelah nanya kanan kiri, memantapkan hati untuk maju. Sebetulnya bukan saya ditelepon untuk saya sih, gitu. Harusnya bukan saya. Ketua Ida Jaya kan harusnya. Tapi kan ada kriteria ya kan, jadi harus gini dan dari beberapa yang harusnya tercalon yang lebih layak lah daripada saya, itu ternyata semuanya tidak bisa lolos gitu loh. Jadi ya saya yang lolos kayak gitu. Sebetulnya gitu. Awalnya kita tunggu-tungguan. Dokter Dona gimana, Dok? Waktu pertama kali ya, Dok. Jadi kalau saya sih gimana ya? Saya lebih senang saya nyimak gitu. Jadi kalau kayak saya sama Yanti punya grup WA grup gitu ya, yang kita saling diskusi lah plus minusnya gimana. Masing-masing kalau punya info dikasih di situ. Tapi kalau saya orang yang ngikutin apa adanya. Orang yang ngikutin apa adanya. Jadi daftar, katanya Peduli Lindungi, daftar. Tapi waktu itu saya nggak daftar, udah dapet SMS gitu ya. Mungkin yang mendaftarkan saya dari rumah sakit ya.
udah dapat SMS, kemudian saya cuma ngikutin step-nya aja, memang sempat nggak bisa yang daftar ulang itu, sempat nggak bisa, tapi begitu. Jadi saya pertama kali dapat SMS itu 2 Januari bahwa udah terdaftar, terus ada linknya, tapi saya nggak peduli, saya pikir masih lama itu ya, udah nanti aja sambil cari-cari info gitu, terus sudah, terus waktu pas saat Pak Jokowi disuntik itu tanggal 13 ya, tanggal 13. Terus saya jadi ingat, saya kan punya link ini gitu. Jadi sambil Pak Jokowi disuntik, sambil saya coba link ini saya klik gitu, ternyata bisa masuk. Nama saya udah ini, langsung saya pilih di rumah sakit Polri karena tempat paling dekat lah sama rumah saya gitu. Ternyata tuh sudah langsung terdaftar. Jadi saya nggak mengalami itu yang yang kesulitan yang orang-orang pada kalau mungkin di WAG yang nakes itu banyak yang nggak bisa daftar. Saya cuman sekali pertama karena saya nggak klik linknya gitu, jadi saya langsung masuk Peduli Lindungi, nggak bisa. Jadi akhirnya saya klik linknya, ternyata bisa, semuanya itu smooth langsung. Itu jadi hari Jumat kemarin itu saya udah divaksin. Jadi buat saya dan setelah divaksin langsung juga keluar itu sertifikatnya di situ di Peduli Lindungi juga. Jadi saya termasuk mungkin orang yang beruntung. Yang beruntung ya dok. Lancar-lancar aja. Padahal di WA group saya ada WA grup Rumah Sakit Polri, Rumah Sakit Premier Bintaro itu semuanya pada ribut, saya nggak bisa, saya ditolak, saya masukin ini. Kenapa kok bisa? Ya coba diklik aja linknya, diklik, masukin NIK, masukin nomor HP, NIK sama nomor HP ya? NIK sama nomor HP gitu. Udah langsung ini, nggak bisa, wah udah saya nggak tahu deh kalau nggak bisa, saya bilang, karena saya nggak mengalami kesulitan. Jadi sebenarnya cukup mudah. Dan kalau untuk masalah keyakinan untuk vaksin ini, saya sih lillahi ta'ala, karena sudah diskusi sama teman-teman, dan saya juga mikirnya pandemi ini kan baru gitu ya, baru 1 tahun semua, baru belum pernah ada yang divaksinasi, Istilahnya belum aja. Jadi ya kita lillahi ta'ala itu tadi, kita jalanin aja, kita berharap supaya hasilnya bagus dan baik buat semua. Oke. Nah itu dok, alhamdulillah ya, maksudnya dokter Dona langsung dapat dan bisa vaksin. Situasinya kayak itu ya, kayak lagi tes CPNS ya, waktu mau buka hasil. Kok saya bisa kok saya nggak bisa. Panik semua, panik. Sampai pada pamer upload loh Mas. Pamer upload itunya tuh apa namanya, scan apa tuh QR. QR code kan dapat itu kan. Tapi ada yang mengingatkan teman-teman, jangan diposting nanti ada yang ngambil. Tapi iya benar juga, ntar ada yang pakai scan yang divaksin dia. Situasinya sama ya. Malah ngambil. Iya, pasang di status WA di mana-mana. Saking girangnya. Nggak tau girang, nggak tau stres. Tapi itu kejadiannya banyak dok yang nggak bisa untuk divaksin gitu, nakes-nakes. Atau mungkin malah ada yang nakes-nakes yang nanti aja lah saya gitu. Dua ya itu kayak gitu. Jadi ambivalen gitu. Ada yang memang mungkin mereka kepengennya belakangan, karena ada yang kepengennya malah justru pakai vaksin yang Moderna atau Pfizer. Oke. Biar dia belakangan nggak apa-apa, nggak masalah. Ada juga yang ya emang benar-benar nggak bisa, udah kayaknya sampai hari ini masih ada yang nggak bisa, tapi saya nggak tahu kenapa deh sudah. Gimana. Tapi ya? Insya Allah sih kalau saya nggak tahu ya kalau di provinsi lain, tapi kalau di DKI dan dia bekerja di rumah sakit, kayaknya bisa dibantu ya Don ya. Artinya karena memang kayak saya misalkan, sebetulnya saya termasuk yang ya udah pasrah aja di daftar, syukur enggak. Kalau kalau Dona tuh rajin orangnya soalnya, kalau saya kan enggak. Nah, saya didaftarin sebetulnya dari rumah sakit itu didaftarkan. Dan Rumah Sakit Jakarta sudah jalan pada saya di Rumah Sakit Jakarta ya. Itu jadi pada saat di sana saya dapat di rumah sakit, teman-teman sudah dapat juga. Jadi mungkin kalau kesulitan via online dan sebagainya bisa dibantu lah di rumah. Kalau saya lihat kelihatannya gitu, di organize. Jadi nanti kalau ada masalah juga manajemen rumah sakit yang bersangkutan yang
kontak gitu. Karena kan pada yang saya dengar katanya kan sistemnya setiap rumah sakit itu mengambil jatah tuh ke puskesmas. Oke. Itu kalau nggak salah 40 atau berapa gitu. Jadi kan itu presisi gitu. Jadi kan mungkin nanti kalau karyawannya ada 41 gimana tuh, Dok? Ya, itu per hari. Hari dong. Oh, nah, perawatnya apa dokternya itu berapa ya? Polri itu dosis per hari. Kalau di rumah sakit Polri 40 dosis per hari. Cuman masalahnya di rumah sakit Polri karyawannya ada 2.000. Nah, 2 bulan baru kelar. Makanya jadi akhirnya dibilangin ya udah nggak usah, yang penting mereka mau di mana aja, deket sama rumah juga boleh, mau di mana aja. Nggak harus di rumah sakit. Oh, boleh pindah RS gitu, bukan di prakteknya? Nanti kalau lihat dari itunya, dari apps-nya itu nanti akan ada pilihan. Jadi kita boleh ngambil misalnya puskesmas yang dekat rumah kita gitu, nggak harus di rumah sakit. Iya, di tempat kami juga gitu. Jadi banyak juga, terutama perawat kalau kami itu, kalau saya lihat itu bukan di rumah sakit juga. Gitu, jadi entah di mana. Bahkan yang agak ada yang beberapa teman nih sampai japri saya itu justru dia bingung, dia dapatnya random gitu, bener-bener random. Saya kenapa dapat di sini ya, rumah saya di ujung, ini di sini gitu kayak gitu. Tapi it's okay. Akhirnya dikejar saking semangatnya kan mau dapat vaksin. Jadi ya macam-macam lah ceritanya teman-teman, ada yang sakit, ada yang memang dia bisa milih dekat rumah gitu, it's okay selama dapat. Dan itu tadi ada juga random, ada banyak yang nggak bisa milih ya, Donia kalau nggak salah. Iya. Tiba-tiba loh kok munculnya tinggal ini. Iya, kayaknya kalau yang awal-awal itu kita masih bisa milih, tapi kalau yang terakhir itu ada temanku bedah saraf juga gitu. Orang dia kan namanya juga polisi ya, di mes itu kan, di mes Polri di Bayangkara, di rumah sakit Polri, tapi kok dapatnya di Kampung Makassar, di mana puskesmas lah gitu lah pokoknya. Kecil, jadi ya mungkin awal masih bisa milih-milih, habis itu ya terserah sisa-sisanya kali. Oke. Saya semakin yakin kalau sistem vaksinasi ini mengadopsi dari sistem SIMAK UI gitu ya. Kita mau tes di mana, awalnya bisa milih, tapi kalau udah full tempatnya terbatas. Terus barcode ya dapat. Habis itu pas sudah dapat kan, udah disuntik, dapat ini kan yang sertifikatnya itu. Ini joki lokal. Ya awal nanti. Aduh. Ya, Dok. Tapi pas dapat SMS terus klik link, kayak ada checklist gitu nggak sih yang mesti diisi atau borang-borang dan segala macam? Kayak SIMAK UI. SIMAK UI persis. Oh iya, setelah ya saya ingat-ingat lagi. Ya paling cuma ditanya penyakit komorbid biasanya. Terus apa lagi ya? Udah komorbid aja kayaknya ya, komorbid jenis aja kelamin kayaknya, usia otomatis. Karena yang lainnya kayaknya udah ditapis duluan kan ya Yan. Iya, betul. Kalau umur berarti udah akan dipisahin atau gimana? Umur? Iya. Katanya kan di atas 60 ya. Kan atau di atas 60 juga tetap 18 sampai 59 kan? Iya. Iya, otomatis sih kayaknya. Jadi kalau saya mengalaminya adalah gini, kan saya didaftarkan dari rumah sakit diedarkan untuk ngisi. Pokoknya tiba-tiba terima aja gitu SMS, Anda masuk di ini pertama gitu. Ini kan berarti kan dapat dari rumah sakit ya gitu. Dan itu pasti sudah disaring di sana. Nah, jadi yang krusialnya itu pada saat dapat SMS itu, lalu ya silakan daftar ulang. Nah, di situ tuh yang ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Tapi kalau pada saat terima SMS pertama, itu kelihatannya memang dapat datanya dari tempat vaskes masing-masing, kelihatannya awalnya ya. Iya, dari rumah sakit. Jadi dulu Dokter Yanti tanggal berapa Dok di vaksin Dok sama Dokter Dona? Sama kebetulan kita harinya ya Don. Tanggal 15. Tanggal 15 ya? Beda lokasi aja kalau. Dokter Yanti diliput. Jadi setelah di balai kota kalau saya. Jadi setelah 3 hari setelah vaksinasi gimana Dok? Ada efek-efek samping yang dirasakan Dok? Ngilu atau gimana? Jadi tambah cantik. Ya. Saya sih nggak ada keluhan apa-apa. Cuman waktu hari Jumat itu pulang dari rumah sakit terus tidur siang 2 jam dengan nyenyak. Tapi saya nggak tahu tuh itu efek karena malamnya stres, saya cuma tidur 4 jam. Terus jadi tidur siang itu apa karena efek dari vaksinasi gitu. Selanjutnya hari Sabtu dan minggu kemarin sih nggak ada masalah apa-apa, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah.
Saya juga gitu sih. Jadi kebetulan kan temen tuh ada yang H-1 justru Mas. Kalau launching Pemprov DKI kan Jumat ya. Kamis tuh udah ada yang dapat kan gitu. Termasuk teman-teman saya dokter anak di Depok misalkan gitu. Jadi nah dari situ tuh H-1 itu juga mungkin makin tenang kita ya karena pasti udah ada yang udah ada contohnya. Nah itu benar-benar jadi bahkan mulai disuntik aja nggak seheboh disuntik influenza sebagai contoh. Kalau influenza itu kadang pegel, uring-uring meriang, gitu. Itu nggak ada kerasa sama sekali, Mas. Dan itu testimoni teman-teman ya, gitu. Kemudian, halo, ini saya nangkep nggak ya? Kan saya bilangnya unstable networknya. Kemudian jadi nggak kerasa. Jadi disuntiknya aja dari awal disuntiknya emang udah, ya nggak Don? Kayaknya rasanya tuh nggak sepegel kayak disuntik yang lain gitu, biasa aja gitu. Maka bicaranya teman-teman sampai bilang teman-teman nakes nih, ini jangan-jangan jarumnya pakai analgetik nih, pakai pereda nyeri katanya gitu istilahnya. Nah kemudian nggak tahu mitos, nggak tahu apa, memang teman-teman yang H-1 sebelum saya itu bilang, kita ngantuk ya habis suntik, jadi kita nggak pegel, nggak pusing, nggak meriang, nggak apa, tapi jadi baunya tidur gitu loh. Jadi nggak tahu, makanya Dona ini juga katanya selama pandemi nggak pernah tidur siang loh Mas, katanya. Tapi bisa tidur 2 jam nyenyak. Nah itu saya nggak tahu tuh koinsiden. Jadi trik untuk tidur siang adalah disuntik vaksin. Iya, jadi saya jadi khawatirnya kalau ada yang insomnia, takutnya dia minta suntik vaksin 2 minggu sekali. Gitu. Jangan dong. Tapi normalnya dok, kalau misalnya vaksin gitu, efek sampingnya apa dok normalnya? Ya mungkin ini saya kali ya karena yang biasa vaksin. Yang bukan normal tapi artinya yang mungkin dirasakan ya artinya nggak selalu. Jadi kasusnya juga nggak selalu ada. Biasanya tergantung vaksin sih, beda vaksin beda. Tapi kalau kita samakan analogi influenza aja ya, karena influenza kan mirip banget nih. Itu ya pegel lokal, nyeri lokal. Terus kadang-kadang kalau anak pasiennya sasarannya Pak yang penerimanya itu agak sensitif gitu, itu kalau suka sampai ya lemes gitu. Cuman semalam sih, pagi biasanya juga udah seger buger aja. Ada yang sempat saya kebetulan di awal tuh saya suntikin umurnya kira-kira saya lah, beda 2 tahun. Kan dulu kan di awal direkomend tuh kalau selama pandemi ini sebaiknya dikejar lengkapi influenza sama pneumokokus. Karena kalau mereka ya vaksin itu untuk dewasa juga, jadi nggak cuma anak-anak, karena kalau mereka ketemu bareng nih kena COVID juga lalu influenza juga atau kena pneumokokus juga ya, itu lebih parah dan memang datanya begitu. Nah jadi akhirnya kita vaksin COVID belum ada, jadi semua waktu dikejar tuh influenza sama vaksin. Nah itu saya menyuntikkan ke teman saya, ke kakak kelas saya suami istri, misalkan yang satunya nggak ada keluhan apa-apa, suntiknya persis sama 2 macam, tapi saat istrinya itu istilah kita tepar ya, jadi dari suntik, wah udah lemes nggak kuat bangun dan sebagainya. Pagi dia udah biasa lagi gitu loh. Tapi jadi sangat individual sifatnya. Dengan vaksin yang sama, timing sama, itu aja bisa beda. Tapi yang ini sejauh ini ya, moga-moga benar nih. Kalau yang COVID ini kita coba tanya kiri kanan nggak ada sama sekali, alhamdulillah. Itu tadi kecuali ngantuk emang. Kita juga ngerti sama lapar katanya ya Don. Aneh banget itu. Mungkin juga stress relief kali, Betul. Saya kira ini stres karena ngadepin itu mesti ini begitu udah divaksin. Mungkin juga jadi aman gitu, rasanya aman. Mungkin nggak tahu ya itu cuman. Pasti suntik nggak ada apa-apa langsung enak tidur gitu ya semua. Nah, gini dok, kan tadi kita udah dokter cerita terkait yang rasanya divaksin. Nah, kan banyak yang masih tadi belum mau, ada yang pengen nanti aja, atau malah dari awal nggak mau divaksin sama sekali, baik dari kolega ataupun dari keluarga mungkin, atau dari teman-teman yang dokter yang mungkin kenal gitu. Nah, sebenarnya gimana sih meyakinkan mereka supaya mau divaksin? Gimana Dona? Ya, kalau menurut saya sebenarnya ya harus dilihat alasan mereka nggak mau tuh apa gitu. Karena banyak juga yang nggak tahu gitu. Kayak misalnya, saya punya diabetes, atau yang paling gampang tuh hipertensi ya harus hipertensi yang banyak, karena kalau umuran udah mungkin di atas 50 mungkin hipertensinya tuh ini. Nah sekarang hipertensi yang seperti apa? Jadi kita harus lihat kasus per kasus memang gitu. Dan jangan hanya menyamaratakan semuanya. Makanya orang-orang yang memang tidak mau divaksin itu harus kita harus tahu kenapa alasannya mereka tidak mau divaksin. Bukan berarti dokter tuh semuanya juga mau divaksin loh ya, ada juga yang enggak gitu ya. Cuman nah itu kita harus istilahnya kita harus memberikan
edukasinya ke mereka gitu. Kenapa nggak mau divaksin? Apa alasannya? Yanti mungkin lebih ini kali. Mama juga Soalnya orang saya paling bawel vaksin. Ya, kita ngalami ya Don ya. Heeh. Kita punya kelompok WhatsApp grup yang benar-benar best friend banget nih dari jadi kita bertujuh, isinya cuma WhatsApp isinya cuma bertujuh. Itu aja di kita tuh sangat beragam gitu loh. Nah, satu di antaranya tuh sempat ada yang saya maunya yang merek lain, udah gitu. Pokoknya saya mau yang merek lain karena memang ada alasannya ya, tapi juga itu tadi kan isu bahwa ini nggak jelas segala macam. Tapi itu tadi ya saya share aja gitu, share yang alhamdulillah kalau medis kan dia harusnya lebih terbiasa dengan menyaring informasi medis ya. Dan itu setelah di-share gitu dan ini hari ini ada ini loh, ada Kementerian Kesehatan juga sudah mengeluarkan frequently asked question ya. Itu lengkap loh Mas. Kalau misalnya nanti itu bisa di-share kemana aja. Jadi semua pertanyaan, semua kegalauan tuh ada di situ. Jadi tinggal mau open mind apa enggak. Kalau open mind itu akan bisa terima ilmiah. Dan itu alhamdulillah di kelompok kita aja dengan kita share ya itu tadi dan data yang saya jelaskan terutama pengalaman kami di anak ya seperti apa aktif. Itu yang tadinya sudah memang mantap mau nunggu yang lain tiba-tiba kemarin Dianti, Dona, saya memutuskan untuk akhirnya ikut gitu. Alhamdulillah ya Don ya, kita senang banget ya gitu. Ternyata dan dia juga tanya kan, tanyalah, yang penting tanya ke ahlinya, jangan tanya ke teman yang sama bukan dokter. Betul. Tanya dokter, tapi dokternya bukan dokter yang ahli di. Betul. Gitu. Betul. Satu lagi apa? Ya, Dok. Itu kira-kira. Ya, satu lagi tambahan saya untuk orang-orang yang masih menolak vaksin gitu ya, tidak percaya, tolong kurang-kurangi memfollow akun-akun gosip. Betul. Kurang-kurangi, coba cari follow-nya Instagramnya Dokter Yanti, Dona gitu loh, yang menurut dengan pendapat edukasi. Ya, menurut pendapat saya sih sebenarnya mau follow siapa aja boleh, mau follow yang ya yang kurang jelas juga boleh, tapi yang penting dari kita insight, kita harus open mind tadi yang kata Dokter Yanti. Jadi kalau ada orang ngomong ini tuh jangan buru-buru percaya, tapi cari dulu pembenaran. Nah itu. Jadi kita semua informasi ada gimana? Ya, semua informasi sudah ada. Udah ada deh Mas. Cuman itu tadi kan kita ada yang bilang bahwa kita mendengar, membaca apa yang kita mau baca kan gitu ya nggak? Kalau kita udah nggak suka, kadang-kadang semua informasi itu kita kayak nggak kebaca gitu sama kita. Kira-kira gitu. Jadi memang kembali ke ininya juga. Jadi kami juga menjelaskan ya kepada yang kelihatannya masih potensial untuk mendengarkan ya. Kalau kira-kira udah itu, udah itu lost case istilah kita kalau kita mendingan kita fokus ke yang lain. Tapi insya Allah dengan selama ini saya percaya bahwa dengan sudah berjalan kan, banyak isu yang bisa dihapus karena sudah berjalan. Sebagai contoh ya itu tadi isu yang jarumnya kenapa begini, botolnya kenapa begitu, gitu kan, efeknya gini. Nah itu kan setelah jalan kan bisa lihat sendiri. Bahkan saya posting tuh Mas di medsos saya, nih saya mau disuntik ini botolnya kayak gini. Itu insya Allah sih saya yakin akan bertambah hari per harinya yang makin berani untuk disuntik, baik nakes maupun nanti calon-calon kan udah diamati nih orang awam kan gitu kan mereka lihat. Nah itu mereka lihat setelah disuntik kayaknya alhamdulillah kan baik-baik saja. Kemudian ternyata yang isunya ini obatnya bukan gitu, yang Pak Presiden beda gitu misalkan ternyata sama. Banyak lah. Jadi saya yakin dengan kita lebih terbuka, dengan semuanya kita share di masyarakat itu mereka berani lah gitu. Jadi ya tinggal itu tadi kalau yang memang nggak percaya biasanya memang mau kita apakan juga biasanya nggak bisa juga. Biarkan saja. Jadi setelah Dokter Dona dan Dokter Yanti sudah divaksin, udah mau jalan-jalan tanpa masker. Nah, ini bagus banget nih. Udah siap ya? Iya, Pak Gubernur sendiri sudah mengingatkan semua lah ya. Menteri Kesehatan sudah mengingatkan, Pak Gubernur juga sudah mengingatkan, ahli-ahli sudah mengingatkan bahwa sebetulnya vaksin itu untuk membuat kita kebal. Ya, kalau mau membuat orang lain kebal itu kalau herd immunity tadi tuh ya Don ya, jadi kalau mencapai 8% lah at least gitu loh. Tapi kalau kayak sekarang itu benar-benar cuma buat kita. Jadi selama masih jauh nih jalan kita masih panjang. Jadi selama kita masih tidak 3M sekarang 5M bahkan ya, itu tetap aja bahaya. Jadi istilahnya kalau saya nih kasarnya saya selalu bilang bahwa kalau orang yang ingin divaksin itu cita-citanya supaya bebas kemana-mana, dia merasa kebal dari mana, itu adalah orang-orang egois kalau boleh saya bilang. Betul, karena dia hanya berpikir dia aman gitu. Yang lain nggak aman.
Betul. Jadi Betul. memang kami ini dengan ya ini lihat Dona masih pakai masker. Saya juga masih begini. Nanti suntik 2 kali kan yang kedua 14 hari sudah yang pertama ya. Itu tetap insya Allah kami tetap begini. Kenapa? Kami aman. Insya Allah kami aman gitu loh. Kalau kena pun kami ringan, nggak ngeri lagi kayak yang lain-lain. Tapi kami masih bisa kena loh gitu. Dan kami kena itu kami baik-baik aja. Tapi yang dan ini saya di anak mengalami gitu, maksud saya mengalami dalam arti kalau kita imunisasi campak, anak-anak tuh kalau udah diimunisasi campak cacar air tuh datang tuh kalau kena campak cacar air itu anaknya kayak nggak ada sakit apa-apa, cuma dikit-dikit gejalanya, cacar airnya juga cuma kecil. Tapi saya selalu bilang pada anak-anak ini, kamu nggak boleh ketemu anak lain, kamu tetap harus libur sekolah karena belum tentu anak lain divaksin. Kalau mereka nggak divaksin, sakitnya nggak kayak kamu gitu. Jadi itu aja anak kecil udah kita bilang gitu, apalagi sekarang yang COVID yang jelas-jelas fatal ya. Tetap benar bagus banget itu untuk diingetin ya. Nah itu ini aja. Mungkin Saya ya kalau buat saya sama seperti Yanti, pendapat saya bahwa kita yang sekarang ini kita di vaksin pertama itu udah pasti bukan ya pasti hanya untuk diri kita sendiri gitu. Ya. Bahkan untuk orang-orang di rumah aja, di rumah suami atau anak-anak atau mungkin orang tua kami juga belum divaksin gitu loh. Jadi ya paling enggak kita nggak menyebarkan ke orang lain gitu. Dan paling enggak kita sebagai nakes kalau kena enggak, ya itu tadi enggak terus berguguran lah ya. Ya, nah, paling banter isolasi lah gitu, tapi balik lagi kerja lagi, jangan isolasi terus hilang. Gitu. Menciptakan seorang dokter aja perlu waktu yang lama. Setelah sekolah sampai SMA itu berapa 12 tahun, terus udah gitu ditambah lagi dengan sekolah kedokteran 6 tahun, itu baru jadi dokter umum. Supaya jadi dokter umum yang baik, dia perlu waktu untuk berpraktek dulu. Berapa tahun untuk mencapai, apalagi kalau dia jadi spesialis. Supaya jadi spesialis yang baik itu juga perlu waktu, nggak bisa kayak sekarang itu kan banyak nakes yang yang baru-baru lulus belum ada dibuatkan dulu ya SIP-nya apa gimana gitu. Ya itu mungkin untuk dia pengalaman aja gitu. Tapi untuk apakah dia seorang nakes yang baik kita juga belum tahu karena itu perlu waktu, perlu pengalaman untuk diasah lagi gitu. Jadi dan prihatinnya sekarang yang meninggal banyak yang sepuh yang artinya notabene guru besar ya. Jadi itu pendidikannya tuh puluhan tahun itu untuk guru besar dan itu banyak sekali kita kehilangan. Iya. Jadi sedih dok. Makanya jadi ya sudah moga-moga dengan vaksin ini bisa lebih mengurangi lah gitu yang kehilangan kita di sisi itu, walaupun yang berapa orang kalau dokter 300 berapa ya apa 500 belum dokter sih kayaknya masih 200 340 ya 300 mungkin sekitar segitu saya lupa itu bisa berhenti udah jangan nambah lagi gitu. Amin. Itu tolong didengarkan tadi kan yang udah divaksin aja masih harus tetap protokol kesehatan, apalagi teman-teman yang dengerin ini yang belum divaksin. Jadi jangan semena-mena buka masker, berkerumun. Saya ngingetin aja sebagai orang yang pendengar kita dong. Soalnya saya di rumah terus dok, saya juga udah mulai capek, jadi harus kita saling bantu biar ini cepat selesai. Biar bisa jalan-jalan. Tuh. Amin. Jalan-jalan tuh saya suka bilang sama pasien saya, kalau divaksin supaya bisa jalan-jalan, jangan dong saya bilang gitu. Kan dulu sebelum ada pandemi kamu udah puas jalan kemana-mana. Kalau sekarang kita suruh duduk diam aja dulu 1-2 tahun gitu, bisa nggak gitu sampai itu semua selesai baru deh habis itu mau jalan mau apa terserah. Ya saya sih biasanya kalau udah ada temen posting status bosen di rumah dari meja ini meja itu, terus ya saya selalu bilang count your blessing. Pak, at least kamu bisa di rumah ngopi-ngopi, selonjor, nonton Netflix dan sebagainya. Kami nggak bisa kayak Anda loh, bilang gitu. Baru biasanya mereka pasti bilang gitu, astagfirullah, makasih diingetin. Jadi maksudnya kita ngomong gitu bukan kita kesel, justru kita sedang menghibur mereka, gitu loh. Count your blessing, bersyukurlah gitu loh, enjoy gitu. Kalau kamu udah mulai bosen, udah mulai bete gitu, coba langsung bayangin ini nakes nggak bisa kayak kamu gitu loh. Nah kita berharap orang-orang itu jadi lebih bersyukur kan, oh iya saya masih bisa di rumah, masih bisa menghindari pasien COVID. Kami nggak bisa menghindari, harus kami hadapin tiap hari gitu ya. Dengan cara kayak gitu ya kami selalu berharap itu bisa menghibur dan lumayan sih paling gitulah kira-kira.
Nah, terakhir nih dok, harapan dari dokter Dona dan dokter Yanti buat nakes sendiri mungkin dan buat masyarakat Indonesia secara umum, harapan buat ke depan. Silakan dokter Dona. Harapan ya yang pasti vaksin ini bisa jadi satu langkah lebih maju lah buat kita menghadapi COVID-19 ini gitu ya. Tapi di lain pihak juga kita jangan kendor sama 5M itu tadi. Karena tetap harus dilakukan walaupun sudah divaksinasi. Jangan lupa bahwa untuk mencapai herd immunity itu kita perlu 80% gitu. Ya. Sementara ini prosesnya masih berjalan, jangan mohon maaf kayak salah satu selebritas kita habis divaksin langsung nggak pakai masker. Ya bukan begitu juga, vaksinnya dia sendiri juga mungkin belum jalan gitu loh. Jadi contoh yang salah gitu loh kalau kayak gitu. Ya kalau saya sih mungkin harapan kalau saya melengkapi sama Dona, tapi yang sekalian melengkapi juga terkait dengan vaksin. Saya berharap makin banyak yang tadinya galau menjadi tidak galau ya. Kenapa? Karena sekarang sudah banyak loh, gitu kan. Udah contohnya banyak nih. Silakan tanya se-Indonesia nakes-nakes yang disuntik kayak apa rasanya, gitu ya. Alhamdulillah, gitu loh. Kayaknya nggak ada laporan-laporan yang serius ya Don ya, gitu. Malah ya. Itu tadi kita malah heran kok rasanya nggak kerasa apa-apa ya. Kayaknya jarumnya spesial dan sebagainya. Jadi silakan. Kita terlalu badak kali ya. Mungkin karena nakes sasarannya Mas. Nakes sudah badak dari sana jadi disuntiknya. Tapi nggak juga sih. Saya memang secara objektif memang merasakan berbeda. Artinya gini, pokoknya harapan kami itu makin banyak yang berani, baik nakes maupun enggak. Karena kalau ada keraguan, silahkan tanya deh sama teman yang sudah dapat, kan pasti udah banyak kiri kanan dapat ya gitu. Vaksinnya kayak apa, silahkan tanya, suruh lihat gitu. Kalau masih nggak percaya juga video call, tunjukin nih, saya mau disuntik, ini obatnya ini gitu. Ya jadi itu sekarang, kalau dulu kan kita banyak hoax karena memang kayak kucing dalam karung ya gitu. Sekarang kucingnya udah keluar nih dari karung gitu. Bisa dipegang, bisa dielus-elus gitu. Ya silakan gitu loh. Dan insya Allah alhamdulillah selama ini ternyata enggak. Worst case memang mungkin kurang efektif, kita nggak tahu ya, tetap butuh waktu. Tapi at least secara safety, so far safety-nya kayaknya tidak seserem yang kita bayangin ya. Alhamdulillah fine-fine aja. Moga-moga selanjutnya seperti itu harapan kita. Yes. Ya, Dok, jadi sebenarnya saya juga orang yang sangat siap untuk divaksin. Tapi sayangnya tidak diajak. Dengan prioritas. Belum diajak. Jadi sembari menunggu mungkin untuk pemerintah pusat ya, untuk Kemenkes mungkin sembari menunggu saya nanti disuntikan vaksin, mungkin sekarang bisa disuntikan dana dulu kali ya. Kasih suntikan dana dulu kali ya. Harapan kita semua, Mas. Ya, paling gitu cerita kita hari ini bersama Dr. Yanti dan Dr. Dona sebagai dua orang yang mendapatkan vaksin di pertama kali ya, di awal waktu. Di awal-awal. Ini juga untuk pembelajaran kepada teman-teman yang nantinya juga insya Allah akan mendapatkan vaksin juga. Harap bersabar. Nanti juga insya Allah semua dapat. Bisa didengerin dulu mungkin episode kita ini. Ini sangat bermanfaat sekali ya, soalnya banyak info-info. Segitu dulu paling. Dengerin terus cerita kita, karena cerita kita cerita orang dalam. Terima kasih Dr. Yanti dan Dr. Dona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.